Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus, yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus, adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limiting, seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan, sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka juga tahu bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Jika masih ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, kalian boleh langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan situs-situs sumber kami pada deskripsi video di bawah atau tanyakan kepada petugas kesehatan terdekat. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar dan akan kami jawab semampu kami sebaik mungkin. Kalau kalian ingin memulai diskusi, jangan lupa bahwa kami sangat menghargai diskusi yang baik dan teratur. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga keamanan kalian. Stay safe, teman-teman. Wow.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait kesehatan dan gizi. Sebelumnya, apa itu sehat dan bugar? Sehat merupakan keadaan baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Sedangkan bugar merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi yang siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak maupun tidak terduga. Sedangkan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan antara lain yaitu dengan peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan juga pemulihan. Kemudian, gizi itu adalah zat kimia yang digunakan oleh organisme untuk mempertahankan metabolisme tubuhnya. Dan gizi itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Kemudian berdasarkan fungsinya, gizi berfungsi sebagai triguna makanan, yaitu sebagai sumber zat tenaga, sebagai sumber zat pengatur, dan sebagai sumber zat pembangun. Sedangkan berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tubuh, terdapat zat gizi makro dan juga zat gizi mikro. Gizi dapat dikatakan seimbang jika makanan mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh yang meliputi jenis kelamin, umur, dan status kesehatan. Sedangkan 4 pilar dari gizi seimbang yaitu mengonsumsi keanekaragaman pangan dengan proporsi makanan yang seimbang, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik yang teratur, dan memantau berat badan secara teratur. Kemudian untuk menghitung body mass index atau BMI untuk menentukan status berat tubuh, apakah tubuh termasuk dalam berat badan yang normal, berat badan yang kurang, berat badan yang berlebih, atau berat badan yang mengalami obesitas. Itu dapat ditentukan dengan BMI. Dalam memilih makanan yang sehat perlu dicermati dengan yaitu makanan yang mengandung nutrisi yang lengkap mulai dari karbohidrat hingga vitamin. Kemudian menyajikan makanan sesuai dengan piramida makanan yang baik dan menyehatkan. Kemudian memilih makanan yang tanpa mengandung perasa, pengawet, penyedap maupun bahan lain yang berbahaya bagi tubuh. Kemudian lebih baik mengonsumsi lebih banyak sayuran dan buah, dan juga minum air putih yang cukup. Apabila tubuh mengalami kekurangan gizi, itu akan mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti busung lapar. Setelah ini, adik-adik menghitung BMI masing-masing ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya di sini adik-adik saya akan memaparkan materi terkait dengan bahaya narkoba. Nah, pada halaman di sini tertulis mengukir prestasi bukan ekstasi. Nah, apakah ada yang tahu apa itu ekstasi di sini? Ya, baik. Ekstasi di sini merupakan salah satu jenis narkoba. Nah, sehingga adik-adik sebagai pelajar dengan tugas utama adalah belajar, maka setidaknya harus mengukir prestasi yang positif bukan ekstasi. Karena dengan kalian mengonsumsi ekstasi sama saja kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam lubang kenistaan, menjadi menderita. Selain itu juga ekstasi, mengonsumsi narkoba dan sejenisnya merupakan hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah. Selanjutnya pada tahun 2018 jumlah pelajar dan mahasiswa yang terpapar narkoba di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 1.243.825. Berdasarkan data hasil survei tahun 2017, di sini proporsi penyalahguna terbesar berdasarkan kelompok ada pekerja, ada pelajar, ada populasi umum, di mana kalau pekerja di sini adalah 59%. 24% pelajar dan 17% populasi umum pengguna narkoba. Adapun berdasarkan jenis kelamin di sini adalah 72% itu laki-laki dan 28% perempuan. Hasil penelitian Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI tahun 2019 tentang survei penyalahgunaan narkoba tahun 2019 menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,80% atau sekitar 3.419.188 jiwa atau bisa dikatakan 180 dari 10.000 penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun terpapar memakai narkoba selama 1 tahun terakhir. Narkoba yang paling banyak digunakan itu adalah sabu, kemudian ganja, kemudian diikuti oleh ATS dan juga zat psikotropika lainnya dengan cara penggunaannya adalah disuntik, dirokok, dihirup, ditelan, dan juga sublingual. Narkoba atau nafsa merupakan zat atau bahan yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perilaku maupun perasaan seseorang, di mana efek samping dari penggunaan obat ini adalah kecanduan atau ketergantungan terhadap zat atau bahan ini. Nah, selanjutnya narkoba atau nafsa ini terdiri dari 3 komponen, ada narkotika, ada psikotropika, dan juga ada zat adiktif. Ya, selanjutnya ada yang tahu narkotika itu terbagi menjadi berapa golongan? Oke, ada golongan pertama, golongan 2, dan golongan ketiga. Nah, di sini narkotika berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997, narkotika di sini merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan dari tanaman, baik itu sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, tadi sudah dikatakan ada 3 golongan. Untuk golongan pertama di sini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi. Kemudian potensi ketergantungannya sangat tinggi. Contohnya, nah seperti ini gambarnya kokain, kemudian ada ganja, nah kemudian ada heroin. Kokain kalau dalam dunia kesehatan itu digunakan untuk anestesi atau bius lokal. Kalau ganja itu biasanya adalah obat untuk kanker, glukoma, AIDS, kemudian ada epilepsi dan juga ada sklerosis. Kalau heroin dalam dunia medis atau kesehatan biasanya digunakan untuk sakit kronis seperti pasien kanker. Lanjut pada golongan kedua. Golongan kedua di sini adalah sebagai obat, penggunaan sebagai terapi atau dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungannya pun juga sama dengan golongan pertama, yaitu sangat tinggi. Contohnya adalah morfin dan juga PT. Selanjutnya untuk golongan ketiga yaitu digunakan sebagai obat dan penggunaannya banyak digunakan untuk terapi. Selain itu juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
potensi ketergantungannya ringan. Contohnya yang termasuk golongan 3 itu adalah kodein. Di mana kodein di sini dalam dunia kesehatan dengan menggunakan kadar tertentu digunakan untuk meredakan nyeri ringan sampai sedang. Selanjutnya kita memasuki pada psikotropika. Nah, psikotropika di sini merupakan zat atau obat baik alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, menyebabkan perubahan perilaku dan perubahan khas pada aktivitas mental. Di sini golongan pertama yaitu psikotropika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk terapi, memiliki sindrom ketergantungan yang kuat. Contohnya adalah ekstasi. Ekstasi dalam dunia kesehatan di sini digunakan untuk mengurangi kecemasan, kemudian juga bisa untuk meringankan gejala Parkinson's. Selanjutnya pada golongan 2 yaitu psikotropika untuk pengobatan dan dapat digunakan sebagai terapi untuk pengembangan ilmu pengetahuan alam, kemudian memiliki sindrom ketergantungan yang kuat, contohnya adalah amfetamin. Selanjutnya psikotropika golongan 3 yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, digunakan untuk terapi, obat, dan memiliki sindrom ketergantungan yang sedang, contohnya adalah phenobarbital. Kemudian untuk golongan 4-nya di sini adalah untuk pengobatan dan dapat digunakan sebagai terapi, kemudian untuk pengembangan ilmu pengetahuan alam, memiliki sindrom ketergantungan yang ringan, contohnya adalah diazepam dan nitrazepam. Kemudian zat adiktif. Nah, zat adiktif ini merupakan bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Ada minuman beralkohol dan ada inhalasi. Minuman beralkohol yaitu mengandung etanol etil alkohol yang berfungsi untuk menekan susunan saraf pusat, dan jika digunakan secara bersamaan dengan psikotropika dan juga narkotika akan memperkuat pengaruh di dalam tubuh. Nah, di sini minuman beralkohol di sini terdapat 3 golongan. Ada golongan A, itu dengan kadar etanolnya 1 sampai dengan 5%. Golongan B, kadar etanolnya 5 sampai dengan 20%. Dan golongan C yaitu kadar etanolnya 20 sampai dengan 45%. Nah, selanjutnya inhalasi. Inhalasi itu apa? Gas hirup dan zat pelarut mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat di berbagai barang keperluan rumah tangga, bisa juga kantor dan selanjutnya efek narkoba atau nafza. Di sini berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan dari penggunaan nafza dapat dibagi menjadi yang pertama golongan depresan. Golongan depresan di sini jenis nafza menyebabkan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga membuat penggunanya menjadi tenang dan membuat tertidur, bahkan bisa tidak sadarkan diri. Contohnya apa sih? Contohnya ada opioida termasuk morfin, heroin, dan kodein. Kemudian sedatif atau penenang, kemudian ada hipnotik, obat tidur, dan juga ada tranquilizer atau anti cemas. Kemudian ada golongan stimulan di sini yaitu golongan nafza yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja. Penggunanya menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Contohnya adalah amfetamin, meliputi sabu, ekstasi, dan juga ada kokain. Selanjutnya golongan halusinogen. Golongan nafza membuat pengguna berhalusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran sehingga perasaan dapat terganggu. Contohnya, nah ini tanaman apa ini tadi? Betul, tanaman ganja. Selanjutnya bahaya narkoba atau nafza. Di sini opioid, yaitu berdampak pada depresi berat atau stres berat itu. Kemudian apatis, nah ini tidak peduli, sifat yang tidak peduli. Kemudian ada rasa kelelahan yang berlebihan, malas bergerak, banyak tidur, gugup, kemudian gelisah, selalu merasa curiga. Nah ini merupakan dampak dari penggunaan narkoba. Denyut jantungnya bertambah cepat, rasa gembiranya berlebihan, kemudian rasa harga dirinya meningkat, kejang-kejang, kemudian ada pupil matanya juga mengecil, tekanan darahnya meningkat, kemudian berkeringat dingin, mual hingga muntah, kemudian luka pada sekat rongga hidung, kehilangan nafsu makan, dan turunnya berat badan. Kemudian bagaimana dengan kokain? Kalau kita mengonsumsi kokain, yaitu denyut jantungnya bertambah cepat, gelisah, kemudian rasa gembiranya berlebihan,
harga dirinya meningkat, banyak bicara, kejang-kejang, pupil mata melebar, berkeringat dingin, kemudian ada mual hingga muntah, mudah berkelahi, pendarahan pada otak, penyumbatan pembuluh darah, pergerakan mata tidak terkendali, dan juga kekakuan otot. Baik, untuk selanjutnya bagaimana dengan ganja? Kalau ganja yang pertama adalah mata sembab. Kantung mata terlihat bengkak, merah, dan berair, kemudian sering melamun, pendengaran terganggu, selalu tertawa, terkadang cepat marah, tidak bergairah, gelisah, dehidrasi, tulang gigi keropos, liver, saraf otak dan mata rusak, dan juga skizofrenia. Kemudian bagaimana dengan ketika kita mengonsumsi ekstasi? Bagaimana bahayanya? Yang pertama, energik tetapi mata sayu dan wajah pucat, berkeringat, sulit tidur, kerusakan saraf otak, dehidrasi, gangguan liver, tulang dan gigi keropos, tidak nafsu makan, dan juga saraf mata. Kemudian bagaimana bahaya dari sabu-sabu? Yang pertama energik, yang kedua paranoid, sulit tidur, sulit berpikir, kemudian kerusakan saraf otak, terutama saraf pengendali pernafasan, hingga merasa sesak nafas. Kemudian banyak bicara, denyut jantung bertambah cepat, pendarahan, kemudian shock pada pembuluh darah jantung, dan akan berujung pada kematian. Lanjut pada dampak negatif penyalahgunaan narkoba atau nafsa, ada bagi pelajar, ada bagi remaja. Nah, bagi pelajar yaitu adalah perubahan dalam sikap, perangai, dan juga kepribadian. Sering membolos, menurunnya sikap kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah, kemudian sering menguap, mengantuk, dan juga malas. Tidak mempedulikan kesehatan diri. Kemudian suka mencuri untuk membeli narkoba, karena di dalam narkoba tersebut ada zat tertentu yang menimbulkan kecanduan atau ketergantungan untuk menggunakan atau mengonsumsi kembali. Nah, ketika meskipun harga dari narkoba itu mahal, mereka tetap membeli karena dia merasa ketagihan, kecanduan. Nah, sehingga ketika tidak ada uang, maka mereka akan melakukan tindak kriminal atau tindak kejahatan, yaitu mencuri demi dapat mengonsumsi narkoba seperti itu. Nah, kemudian bagi para remaja di sini dampak negatifnya yaitu para remaja akan tertular dan menularkan HIV atau AIDS di kalangan remaja karena pemakaian narkoba tersebut melalui jarum suntik yang bergantian. Kemudian meningkatnya kenakalan remaja, tingkat kriminalitas yang tinggi, kemudian juga menjadikan kualitas pendidikan rendah. Duhai muda-mudi Indonesiaku, harapan tanah air Indonesia, lanjutkan tongkat estafet kami, menggores tinta emas untuk mengharumkan nama Ibu Pertiwi, melecutkan pena, meraih megahnya Dirgantara, berselendang cakrawala merah, mengepakkan sayap, namun tetap milikilah ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jangan kau terbuai oleh alunan simponi, desir narkoba kian merajalela. Gunakanlah belati murni nan suci dari maestro pengabdi ilmu untuk merakit nan meroket, memberi pesona bangsa. Kutitipkan negeri ini pada kalian, duhai anak Indonesiaku. Ku bangga padamu, nak. Lanjutkan perjuangan kami untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baik adik-adik, tadi telah mendengarkan pemaparan terkait apa itu narkoba, jenis-jenis narkoba, bahaya narkoba, dan juga dampak narkoba. Nah, oleh karena itu di sini saya tekankan kembali untuk tidak mengonsumsi narkoba karena akan sangat berbahaya bagi tubuh seperti kejang-kejang. Belum lagi ketika ketagihan, ya, mengerikan sekali. Kalian mau seperti itu? Nah, tentunya tidak, ya. Dan juga jangan sampai adik-adik nanti menerima dan mengedarkan atau menjual narkoba karena nanti adik-adik dapat dipenjara karena terdapat undang-undang larangan untuk mengonsumsi dan mengedarkan narkoba. Dengan mengonsumsi narkoba akan merusak masa depan adik-adik. Baik adik-adik sebagai pelajar dengan tugas utama adalah belajar
Namun kalian tahu bahwa kedua orang tua kalian telah memberikan harapan besar bagi kalian semua, yaitu untuk menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara, serta dapat menjadi mata air, yaitu kehadirannya adik-adik itu dapat memberi kehidupan dan bermanfaat bagi sekelilingnya. Itu harapan kedua orang tua. Sehingga kedua orang tua bersusah payah, kerja keras, apapun dilakukan asalkan halal. Dengan tujuannya apa? Agar kalian dapat mengenyam pendidikan, sehingga dapat mengangkat harkat derajat kedua orang tua, membawa nama baik orang tua, dan menjaga nama baik orang tua. Jaga nama baik orang tua, jangan adik-adik nodai nama kedua orang tua dengan perilaku yang negatif. Berikan prestasi-prestasi yang positif dan lambat laun semoga adik-adik sebagai generasi muda dan kita semua dapat melanjutkan tongkat estafet perjuangan para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang hingga menitikkan air mata dan tetesan darah demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa melanjutkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selamat berjuang menggapai cita-cita, selamat berkiprah di balik saka merah putih, bersandar pada untayan doa ilahi Robbi. Salam hangat dari kelompok integrasi KKN Mata Kuliah Gizi, Kesehatan dan Psikotropika, jurusan Biologi Universitas Negeri Surabaya. Demikian pemaparan dari tim. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya sebelum pulang ini ada kuis ya yang akan diberikan oleh kakak-kakak dari jurusan Biologi Universitas Negeri Surabaya.